Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa dalam podcast Lingkungan Enviro. Kali ini tim lengkap, tim Enviro nih ya. Nanti netizen milenial Gen Z nanti kenalan sama tim Enviro. Satu persatu nanti kita tanya juga apa namanya aktivitas nih khususnya di di awal tahun 2022, dan kita mau diskusi nyantai ya mengenai podcast Lingkungan Enviro nih. Gimana sih itu perkembangannya dan seterusnya. Oke, gimana kabarnya Mbak Anita, Kak Indah ya, Mas Kristen? Baik. Oke, terutama yang paling jauh nih dari Kak Indah ini. Kak Indah itu cerita aja sendiri deh. Kak Indah sebenarnya sehari-hari di mana sih posisinya itu? Suka nyelam-nyelam soalnya itu. Gimana Kak Indah? Kebetulan saya berada di Wakatobi. Di Wakatobi, oke. Udah jalan 4 tahun lah tinggal jalan di Wakatobi. Oke. Terus aktivitasnya jadi bisa dibilang tenaga pengajar lah, sekolah vokasi di bidang konservasi kelautan dan ekowisata bahari. Oh, konservasi kelautan, ya, wisata bahari. Dan waduh, keren. Makanya jadi mainannya ya kalau nggak jauh dari laut, yang penting bukan cewek matre ya kalau aja. Jadi nyelam-nyelam itu yang hebatnya nyelam-nyelam. Kalau yang netizen Gen Z suka ngamatin konten-kontennya itu, waduh banyak konten nyelam-nyelam. Gimana itu bisa nyelam-nyelam itu ada ininya nggak, lisensinya dan macam-macam, gimana tuh? Ada Pak, jadi memang kalau dalam dunia menyelam itu ada beberapa organisasi selam. Kalau misalnya kita mengambil lisensi, nah ada beberapa level. Kebetulan saya sih masih level paling cetek ya Pak ya, level A1 gitu ya. A1 open water. Ada berapa level sih? Open water, kemudian advance, kemudian rescue, nanti kemudian master dive, baru bisa ke instruktur. Oke, kalau tidak salah ada A sama B ya? Iya. A1, 2, 3 sama B 1, 2, 3 gitu ya. Yang paling awal A1 itu. A1. Ya A1 sudah keren. Berapa bisa boleh menyelam berapa dalam? 15 meter Pak. 15 meter. Yang nggak punya nyelam di kolam renang 1 meter aja. Oke, tapi ternyata Mas Kristen juga punya ini juga, punya lisensi juga ya? Iya betul Pak. Oke, gimana tuh ceritanya Mas Kristen? Jadi dulu waktu saya kuliah di Pajajaran. Oke. Dan jurusan ilmu kelautan, dan di situ ada kesempatan untuk mencoba untuk dapatin lisensi menyelam gitu. Pak. Asik banget itu kuliah dapat kesempatan buat lisensi. Betul, itu ya. Pak. Terus dapat lisensinya di laut mana tuh? Dulu, di kolam renang atau di laut? Untuk latihan pertama di kolam renang. Pastinya betul ya, di kolam renang. Di kolam renang, habis itu kita baru ke Pangandaran Pak. Oh, di Pangandaran, bukan di laut Jawa ya? Ternyata malah di laut selatan ya? Saya lupa Pak, antara Pangandaran atau Pelabuhan Ratu. Oh iya betul. Tapi maksudnya laut selatan kan ya? Iya. Bukan laut utara ya? Oke. Jadi pertama mulai dari yang cetek-cetek dulu. Habis itu baru kita main yang dalam. Gitu. Oke, nah terus sekarang punya A berapa tuh? Saya berbeda dengan. Oh, berbeda ini ya, berbeda kategori gitu ya ininya. Untuk levelnya mungkin sama Pak, hanya beda penamaan saja. Beda penamaan. Mungkin di Kainda saya levelnya open water. Oke, iya. Ya, kalau di saya sebenarnya itu level yang ceteknya Pak, gitu. Basic diver. Jadi sebenarnya sama-sama ya, hanya banyak penamaannya itu ya. Beda-beda penamaan. Yang jelas saya tidak punya dua-duanya. Saya lebih senang yang terbang daripada yang nyelam. Oke, nah ini ada Mbak Anita nih yang dulu ya, kalau yang masih ingat sering jadi host ya acara MC gitu ya. Tapi gimana Mbak Anita nih tahun 2002 kegiatannya? Ini apakah juga punya nyelam juga nih? Enggak Pak. Enggak Pak. Kebetulan beda. Kalau saya senangnya jadi relawan. Oh, jadi ini asik relawan. Tahun 2021 kemarin saya ada relawan salah satu kegiatan online. Jadi kita hanya share tentang kepedulian lingkungan secara online. Tapi di tahun 2022 ini kebetulan saya bergabung dengan salah satu penggiat dengan ibu-ibu yang peduli terhadap lingkungan. Jadi terpilih ada 35 ibu muda. Nah, dari situ saya ingin mengaplikasikan kegiatan lingkungan secara nyata. Jadi rencana nanti kan tergebang gitu. Kemudian mengedukasi dengan mengompos dari rumah. Nah, saya
kegiatan 2022 ini kira-kira relawannya kayaknya jadi lebih banyak kegiatannya gitu Pak. Luar biasa, ada yang hobi menyelam gitu ya. Tapi menyelam memang itu bagian dari pekerjaan betul ya. Kalau Mas Kristen memang beda. Mas Kristen itu punya sertifikat itu, tapi ahli untuk urusan-urusan IT ini Mas Kristen. Jadi kalau di Enviro urusan-urusan website, kemudian urusan-urusan sosial media dan hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi. Dan ini Mas Kristen yang behind the skin-nya gitu ya, orang di balik itu semuanya. Oke, nah Kak Indah, Mas Kristen, Mbak Anita ini panggilnya biasanya begitu teman-teman. Kita sudah punya podcast nih, Environment Institute nih. Kira-kira evaluasi ya, jadi review ya, itu review podcast gitu. Kira-kira yang sudah berjalan selama ini, atau mungkin begini, sebenarnya podcast itu apa sih sehingga kita bisa mengikuti alur itu? Saya dengar-dengar ada istilahnya Mas Kristen ya, podcast itu apa itu singkatannya itu? Jadi podcast itu play on demand, and broadcast. Dan saya baru tahu. Pasti ada yang belum tahu. Podcast, play on demand and broadcast gitu. Jadi siapa yang ingin, ceritanya gimana, bisa artinya itu gimana berarti itu Mas Kristen? Jadi kalau untuk podcast itu kan kita dapat informasi itu dulu tuh via audio. Dan dulu juga audio, betul. Ya, dan sekarang jadi bisa video. Nah, untuk yang podcast sekarang ini kita itu atau user bisa langsung memilih topik apa yang mau dia dengarkan. Jadi play on demand itu berdasarkan dari topiknya maunya apa gitu. Dan broadcast ini adalah kita menggunakan YouTube itu untuk blasting, untuk share informasi itu dengan YouTube, dengan media YouTube gitu Pak. Oke, jadi broadcast itu adalah platform yang kita gunakan ya, YouTube, terus yang lain-lain gitu ya. Tapi dari sisi kontennya adalah sifatnya play on demand gitu. Jadi kayak menu gitu ya, mau ambil pilih yang mana gitu ya. Jadi jadi saya juga baru tahu tuh ada istilahnya ya, ada podcast ternyata ada singkatannya. Nah, oleh karena itu di Environment Institute kita membuat konten-konten yang memang disediakan untuk on demand gitu ya. Nah, kira-kira selama ini gimana nih Mbak Anita nih, konten-konten kita nih sudah on demand betul nih? Kira-kira masih ada yang kosong nggak yang belum di demand? Demandnya ada tapi masih kosong gitu, atau sudah ada tapi tidak on demand? Gimana tuh? Mungkin kalau kita lihat dari sekitar 4 bulan ini kita berat podcastnya Environment sih, topik-topiknya makin beragam, kemudian hal-hal yang singkat yang dimau oleh anak-anak muda saat ini, yang maunya itu adalah informasinya itu kan kita terima cepat. Nah, itu saya rasa Environment Institute kayaknya harus lebih nanti banyak topik-topik menarik gitu Pak, yang mungkin seperti tadi Kak Indah bilang, dan men-share masalah yang apa sih terjadi Wakatobi misalnya, seperti itu tuh boleh banget nih Pak untuk digali Pak. Kak Indah harus share nih Pak sendiri. Kemudian mungkin Mas Kristen juga untuk yang hal-hal terkait lingkungan, tetapi dari segi IT-nya kita nggak tahu nih, mungkin Mas Kristen ada pikiran luar biasa nih di depan. Nah, ini mungkin kalau bagi saya itu Pak, melihat AI sama 4-6 bulan ini Pak, kira-kira seperti itu. Oke, jadi mengenai konten ya, mengenai konten khususnya mengenai waktu ya, pengennya kan anak-anak muda cepat gitu ya, sehingga nggak panjang-panjang. Makanya kontennya Environment Institute itu ngobrol lingkungan itu paling lama ya kurang lebih 15 menit ya. Betul. Karena kalau lebih lama nanti di skip juga itu ya. Oke. Nah, gimana Kak Indah nih, konten-konten Environment Institute kira-kira apa yang perlu diimprove, apa yang masih kosong, karena kan ini on demand gitu ya. Apakah ada demand yang belum terisi gitu, atau yang sudah kita buat tapi itu kurang demandnya kurang gitu ya gitu. Gimana tuh? Sebenarnya setuju dengan disampaikan sama Mbak Anita tadi. Kita selama 4 bulan ini sudah mulai mencoba melakukan pendekatan, apalagi sekarang udah mulai banyak millennials maupun generasi Z gitu kan, yang semuanya tuh kayak pengen dapat informasi tuh lebih cepat kayak gitu. Dan untuk terkait dengan kira-kira topik apa yang bakal kita bahas, banyak sih pasti gitu, banyak. Dan paling kita tinggal kayak, kan terkadang ilmu lingkungan ataupun hal-hal berbau dengan lingkungan tuh kayak berat banget ya Pak ya. Berat banget, kayak banyak istilah-istilah yang mungkin akhirnya anak-anak muda zaman sekarang ada beberapa yang akhirnya ignore dengan hal itu, karena mungkin
mereka tidak terbiasa dengan beberapa istilah-istilah lingkungan dan yang menyenangkannya adalah podcast ini hadir untuk bisa membumikan semua isu-isu mengenai lingkungan tersebut. Jadi bahasa yang rumit-rumit itu menjadi sederhana itu ya. Betul. Jadi ceritanya menjadi mudah dicerna, kemudian langsung nyambung dengan kehidupan sehari-hari itu ya. Betul, Pak. Oke. Gitu. Mas Kristen, itu dari istilah on demand itu kira-kira punya kita sudah ini belum ya? Masih ada demand-demand yang belum kita penuhi atau masih ada apa yang kita hasilkan itu nggak ada demandnya gitu? Kira-kira gimana tuh? Dari pandangan kita ini Pak, kita fokus di lingkungan dan di lingkungan ini kita ada banyak hal dan banyak isu yang sudah dibahas. Contoh yang simpelnya yang sharing-sharing mengenai gajah atau itu hal-hal gitu kan sebenarnya simpel, tapi itu sebenarnya adalah informasi yang menurut kita demand udah pasti ada Pak. Iya, oke. Karena isu lingkungan itu bukan hanya di satu topik, tapi karena banyak topik. Karena lingkungan itu kan ada ekonomi, manusia, alam dan buatannya semua. Iya, betul. Jadi demand yang kita ini sekarang udah pasti Pak. Iya. Oke, jadi ya mudah-mudahan ya cerita-ceritanya kan tambah banyak ya. Dan yang penting itu kita ingin membumi tadi yang bahasa rumit menjadi sederhana dan untuk semua gitu ya. Jadi semua boleh cerita. Jadi kalau ingin cerita di podcast Enviro gitu ya, podcast lingkungan Enviro, tinggal hubungi saja nih, bisa menghubungin kita, bisa lewat website atau lewat Mbak Anita gitu ya. Ingin berbagi, itu kan milenial Gen Z, ingin berbagi silakan saja gitu. Kita juga akan undang juga para pakar gitu. Jadi memang ini adalah untuk membumikan isu lingkungan yang mungkin kalau kita hanya bicara ilmiah saja itu menjadi kompleks itu ya. Kemudian untuk semuanya, jadi semuanya bisa bercerita di podcast lingkungan Enviro gitu ya. Nah ini tentang konten dan apa itu podcast itu ya. Nah sekarang ini nih broadcastnya itu, kalau tadi kan on demandnya nih sekarang. Tapi ngomong-ngomong kita di podcast Enviro itu kita punya beberapa playlist itu Mas Kristen, dan itu ada ngobrol lingkungan, kemudian ada konten untuk tutorial ya, tutorial buat konten lingkungan, kemudian ada info lingkungan ya update lah perubahan iklim dan lain-lain. Kemudian ada yang webinar, webinar tuh yang bisa 1 jam 2 jam itu. Tapi ada satu yang saya amatin itu sering ada yang nonton itu, yang salah satunya. Oke, nah kalau urusan broadcastnya nih Mas Kristen, selama ini kan podcast lingkungan Enviro itu baru lewat YouTube saja gitu ya. Kira-kira prospeknya selain YouTube bagaimana nih? Kalau kita lihat statistiknya itu mayoritas yang nonton anak muda, kemudian adalah statistiknya itu ya, kita bisa melihat analisisnya. Tapi dari broadcastnya kira-kira gimana tuh Mas Kristen? Apakah hanya bisa lewat YouTube saja itu, atau yang lain? Ini gimana dengan Twitter, IG, kemudian apalagi yang audio itu Spotify itu ya, itu gimana tuh peluang-peluangnya Mas Kristen? Jadi untuk podcast ini kita nggak bisa pisahkan dengan yang namanya iklan di sini. Kita bisa gunakan Instagram dan Twitter. Betul. Jadi walaupun YouTube kita sudah buat, tapi kita juga butuh untuk menyebarkan informasi bahwa kita punya informasi nih di YouTube. Caranya dengan Twitter dan Instagram. Walaupun Twitter hanya via teks atau video-video melalui Instagram, tapi informasi yang lebih lengkap bisa kita akses di YouTube. Betul. Hanya saja kita ada rencana untuk mengembangkan kan Pak ke Spotify. Walaupun Spotify ini audio based, tapi kita akan fokus juga untuk bisa menyebarkan lebih luas lagi, walaupun dengan video adalah di YouTube, tapi kan ada yang mungkin masih mendengarkan yang gimana ya, maksudnya tanpa perlu melihat hanya mau mendengarkan, mungkin sambil masak atau apa, juga butuh update. Betul. Nah, kita akan coba untuk kembangkan di Spotify nanti. Kita siapkan, nanti tinggal tunggu saja. Oke, Sim. Jadi kita punya rencana nih, tidak hanya video tapi juga audio ya. Dan itu beda sih sebenarnya ya, karena kalau kita konten video
apa yang kita ceritakan dibantu dengan audiovisual, dengan visualnya ya. Tapi kalau audio saja benar-benar hanya murni audio, jadi kita menjelaskannya juga secara verbal gitu ya. Jadi tanpa ada visual. Oke, nah itu betul sekali ya untuk yang Twitter, IG itu untuk ngiklaninnya. Jadi sebenarnya kalau linknya yang bisa dituangkan di mana saja sih, Mas Kristen ya? Link YouTube itu di Twitter bisa, di IG bisa, atau ada yang terbatas nih ya, yang tidak bisa di copy linknya itu? Semua bisa Pak. Semua bisa ya. Iya, Instagram jadi juga bisa. Di Instagram, website juga bisa. Di website juga bisa ya. Jadi pokoknya diiklankan, ada copy linknya, jadi tinggal diklik langsung menuju ke YouTube-nya ya. Bisa Pak. Oke, keren banget ya. Mudah-mudahan ini nanti teman-teman masih terus bisa ngikutin, dan mungkin tidak hanya ngikutin ya, bisa suatu saat hadir ya, hadir di podcast lingkungan. Ya nanti kita akan kembangkan terus tuh konten-konten kita. Oke, Mas Kristen, Mbak Anita, dan Kak Indah, ini cerita tentang konsepnya. Nah, ini membumikan dan untuk semua ini yang tidak mudah. Biasanya kan podcast tuh ada yang undang, kemarin ada yang undang wakil presiden. Tapi yang jelas sebenarnya podcast lingkungan udah banyak belum di Indonesia. Kemarin ada loh alumni dari UI ya membuat juga itu ya. Tapi bagaimana nih sebenarnya podcast banyak di Indonesia ya, tapi podcast lingkungan gimana nih? Mbak Anita pernah dengar? Mbak Anita dulu coba. Searching sih beberapa sudah ada. Beberapa Pak. Sudah ada. Sudah ada. Ya. Hanya mungkin jadi kita harus memilih semacam kategori, atau kita lebih fokusnya kemana? Karena kekhususan mungkin, itu ya. Iya, kekhususan betul Pak. Jadi kayak orang jual roti lah gitu. Ada yang khas gitu loh Pak. Ada khasnya. Jadi itu mungkin yang kayaknya environment itu harus mencari khasnya Pak. Oke, meskipun lingkungan ada khasnya juga. Betul, Pak. Gitu. Oke, betul. Oke, gimana Mas Kristen? Pernah ini nggak tengok-tengok sana sini gitu ya? Pasti pernah sih Pak. Cuma kita kan punya playlist sendiri nih Pak. Iya betul. Jadi mungkin di luar sana mungkin udah fokusnya ke satu, kita Enviro akan fokuskan di playlist ini. Kita bisa betul. ngobrol lingkungan. Ada ngobrol lingkungan dengan panduannya. Betul. Dan webinar juga bisa update di situ. Jadi mungkin kita lebih kayaknya lebih kompleks sih Pak. Maksudnya lebih lengkap gitu ya. Ya oke, unik ya. Jadi keunikannya memang kita basisnya adalah ilmu lingkungan. Jadi apa yang kita sampaikan itu berbasis sains sebenarnya. Hanya disampaikan dalam bahasa yang sederhana. Yang terakhir itu kan cerita kita tentang orangutan ya. Itu kan cerita tentang konflik manusia dengan orangutan. Ternyata manusia sering merasa konflik, sering merasa ada harimau masuk rumahnya, masuk halamannya, pekarangannya, gajah masuk. Sebenarnya yang manusia yang masuk pekarangannya harimau, manusia yang masuk pekarangannya gajah itu adalah sains gitu ya. Tapi kita sampaikan dengan cara yang asik dan dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Oke, gimana Kak Indah nih? Mungkin punya cerita-cerita lain juga itu podcast lingkungan lain. Sebenarnya kalau podcast lingkungan memang ada sih, cuman mungkin kalah kali Pak ya sama topik-topik yang mungkin ini isu persoalan viral ini menjadi penting karena algoritma viral. Ini algoritma viral itu yang perlu gimana tuh? Ya itu dia. Mungkin suatu saat nanti kita akan bisa meraih algoritma yang suatu saat nanti semoga betul. Nah ini memang termasuk teka-teki semua pihak ya. Nah kalau yang pasti suka nonton Netflix itu kemarin ada film Don't Look Up itu ya. Ini algoritma satu hal saja bisa menjadi terpilah menjadi dua gitu ya. Ada komet mau nabrak bumi saja, langsung algoritma politiknya terbelah dua. Ada yang percaya sama tidak, ada yang peduli sama tidak. Dan dua-duanya ada yang mau percaya gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan kita mau cerita isu lingkungan, kemudian bagaimana itu semua pihak tertarik kan algoritma viral itu ya. Dan yang persoalannya yang sering menjadi viral yang tidak kurang penting lah viral begitu. Tapi kenyataannya kadang-kadang on demand begitu sehingga perlu ditemukan algoritma viral yang bermanfaat gitu ya. Jadi viral positif gitu ya. Mungkin pakai bahasa viral positif. Bisa jadi istilah baru tuh viral positif. Boleh istilah baru. Gimana? Terima kasih
kasih teman-teman netizen milenial Gen Z. Kita baru saja ngobrol ya, review sekilas podcast Lingkungan Enviro yang kita selalu tayang di melalui channel Environment Institute, dan kita akan tayang di tahun ini melalui Spotify ya untuk konten-konten yang audio. Jangan lupa untuk ikuti terus. Oke, terima kasih pada semuanya netizen ya. Sampai ketemu.